Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam yang masih ditetapkan di dalam diri kita, kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita juga pada malam hari ini. Kita dimudahkan Allah bisa hadir di masjid ini untuk semoga berjamaah dan sholat boleh. Oleh karena itu mari kita senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang telah kita lakukan dan menerima amal-amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Tuhan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang diterima dari dunia. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, terlebih dahulu mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan kaifiah sholat. Kemarin sedikit masih tersisa yakni tentang berdiri. Utamanya ketika kita sholat berjamaah, karena memang ada tuntunan yang secara khusus bagaimana kita berdiri di saf-saf sholat. Saya sampaikan satu hadis yang ini memang penting untuk kita perhatikan, karena ini adalah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabat ketika mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, tentunya ini juga berlaku untuk kita semua umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barangkali kalau tradisi Rasulullah sudah para sahabat ketika mengimami sholat, memimpin sholat, itu sesekali meluruskan shafnya seperti yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Barangkali shaf sholat di masjid-masjid di mushola itu juga akan lurus, rapat atau tertib sebagaimana dahulu para sahabat. Nah, karena kalau sekarang ini sunnah itu jangan dilakukan. Artinya kebanyakan imam itu begitu qomat, ya udah masuk ke depan, takbir itu saja. Artinya memperhatikan kesiapan makmumnya itu kadang-kadang tidak dilakukan. Apalagi sampai kemudian mengatur seperti yang
sholat jamaah ya tidak ada yang ngatur. Bahkan pengetahuan saya ketika kecil itu makmum itu di sebelah kanan imam mulainya. Jadi bukan di belakangnya imam sebelah kanannya, tapi di pojok kanan. Dan saya lihat sekarang masih ada ya mengamalkan itu. Bukan mulai tengah di belakang imam, tapi di pojok kanan. Itu pun saya pahami. Ya waktu saya kecil sampai remaja itu persepsi saya begitu, pengetahuan saya begitu. Jadi unsur stop mulanya dari pojok kanan, bukan dari sini. Nah, sedangkan kemudian ketika saya masuk SMA di madrasah ini ya, saya pernah diikut sertakan kelas saya untuk ikut lomba upacara pendidikan. Masya Allah latihannya itu ya, baru saya benar-benar pokoknya serba disiapkan, diperiksa, berdirinya lama sampai kaki saya itu berdek. Nanti gitu. Kalau sedang upacara yang biasa, di lomba apa? Lomba wakili sekolah. Nah, kemudian dari situ saya mulai berpikir, iya, ini kita berdiri untuk upacara dan tertibnya begini. Amalnya koyok ini. Lah kok sholat itu lagi 5 menit ya, sholat kita 5 menit, 10 menit itu rasanya pengen melayu ya. Jadi ketika memang sesuatu itu diajari terus dikontrol, itu pasti kemudian akan menjadi kebiasaan. Karena kita kecil diajari misalnya baris-baris. Ketika kita mendengar apa-apa, siap juga apa reaksi kita? Otomatis kan pernah diajari yang kita tahu. Disuruh apa itu letak kanan bisa, balik kanan bisa, belok kiri bisa. Nah, giliran masalah sholat ini memang suatu hal yang penting, tapi kadang tidak sampai sedetil seperti baris-baris pada umumnya dalam mengajarkannya dan membiasakannya. Nah, satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Barrah bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berkata dari Rasulullah, wa an Barrah bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqallabu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la tahtalifu wa tahtalifu qulubukum wa kana yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil ula. Dari Barrah bin Azib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki celah-celah shaf seperti pasukan itu mau masalah besar ya, itu inspekturnya, komandannya mereka dulu diperiksa keliling. Jadi sambil menepuk dada-dada kami dan pundak-pundak kami. Menepuk di sini maksudnya untuk merapikan, meluruskan, bukan Allah, bukan. Artinya menepuk untuk merapikan, ya, meluruskan. Maksudnya bagaimana dada, bagaimana pundak.
seraya bersabda. Nah, itu samping beliau mengatur, melakukan, kemudian bersabda. Artinya ada pesan. Pesan ini yang juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Pesannya adalah janganlah kamu berselisih. Kalau berselisih, maksud berselisih di sini adalah sholatmu tidak tertib, menyelisihi SOP atau ketentuan. Kalau tadi misalnya garis berbaris, yang satu posisi siap, yang satu istirahat, kan menyelisih. Padahal abah-abahnya siap berat, tapi di antaranya ada yang posisi istirahat misalnya. Nah, ini kan berarti menyelisih. Nah, ketika ada abah-abah sawu syukur takut misalnya, ini untuk merumuskan dalam makan som. Tapi kemudian ada yang menyelisih atau berselisih, maka akibatnya yang disabdakan oleh Rasul, jadi ketika pesannya nanti ya, pesannya itu la tahtariku batah tariku, janganlah kamu berselisih. Sebab kalau kamu berselisih, maksudnya dalam sholat yang tidak tertib, maka hati-hati kamu juga akan saling berselisih. Jadi ketika sholat kita tidak rapi, maka juga akan menyebabkan dan hati kita ini berselisih. Maksudnya hubungannya rapat tapi mau rapat. Itu berarti kan mungkin dalam hati ada perasaan apa ya? Orang itu kan bisa jadi ada perselisihan dalam hati kita. Mungkin di A atau di B sosial, si C sosial misalnya. Jadi artinya jamaah kaum muslimin kita semua sama muslimin. Nah, saya pernah juga mengikuti kajian yang seorang ulama dari Rembang. Beliau menyampaikan hadis ini, menekankan betul. Sepertinya kok memang salah satu sebab banyaknya perselisihan kaum muslimin, utamanya di Indonesia, itu sepertinya berawal dari masjid-masjid, berawal dari musuh-musuhan, yakni dari sholatnya, di mana sholatnya apa itu tidak rapi, tidak lurus dan rapat, dan saling berselisih. Maka kemudian berselisihlah hati-hati mereka. Ini mari kita ambil pesan dari Rasul ini, Bapak Ibu. Nantinya, yakni berusaha ini dalam hal berdiri, ya. Kita berdiri sholat, khususnya ketika kita berjamaah, itu bagaimana nanti kita berusaha untuk meluruskan dan merapatkan dan tanpa ada perasaan berselisih dengan sesama kaum muslimin satu jamaah. Maka kemudian ini ditambahkan di Allah wa malaikatu yusalluna 'alas subuhi. Itu dulu pernah disampaikan. Sesungguhnya Allah merahmati dan juga para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang berada di shaf awal. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan artinya bagaimana ketika berdiri, mungkin antara ketika sholat sendiri dan berjamaah bisa berbeda. Ketika kita sholat sendiri, maka namanya kaki, meregangkan kaki itu memang tidak istilahnya sendiri,
tidak ada ukuran yang standar. Bahkan ada yang menyampaikan ketika merapatkan kakinya pun diboleh, meskipun sunatnya adalah merenggangkan kakinya. Ketika saya dulu belajar di waktu usia SD, diajari oleh istilahnya kiai saya, sama kiai Lampung. Itu kalau berdiri tegak lurus, kakinya kayak gini. Kalau nggak dipraktekkan itu orang bayangannya ya. Jadi waktu itu memang sholat ajarannya sholat kalau sendiri. Jadi diajarannya begini, kakinya nggak usah lebar-lebar, tangannya yang lurus itu. Dan pokoknya dari tanganmu lurus kontak ini apa ini? Itu dulu. Salah satu yang diajarkan kalau saya mau lurus, tangannya lurus ke bawah sana, kakinya nanti tidak harus melebar. Maka tadi ada yang menyampaikan kalaupun agak rapat pun tidak apa-apa. Itu ketika sholat sendiri. Nah, ketika jamaah Bapak Ibu, ketika berjamaah itu kemarin sudah saya sampaikan habis juga bagaimana Rasulullah mengingatkan agar kita merapatkan saudara kita itu adalah kaki dengan kaki, muda atau bahu dengan bahu. Jadi kalau ukurannya dari awal itu ini nggak usah lebar-lebar gini. Kalau saya bikin terlalu lebar kan? Terlalu lebar ya. Tapi jadi kira-kira sebadan kaki saya sama dengan bahu ini. Ini kalau nggak terlalu lebar. Nah, jadi nanti kalau dipraktekkan kaki nanti akan ketemu kaki, bahu ini akan ketemu bahu. Nah, ini saja Bapak Ibu. Memang untuk hal ini mungkin ada satu atau dua atau lebih ya, dari jamaah itu yang nanti berpikir akan mengalami kesulitan dalam hal ketika sabu-sabu. Nah, di antaranya ketika memang tidak bisa, yakni untuk duduk ikhtiros atau tawaruk dengan benar, karena mungkin faktor apa ini, ada masalah di kaki atau kegemukan. Jadi kadang begitu, beda ya. Apalagi ketika latihannya untuk ikhtiros, untuk tawaruk dengan benar itu ketika sudah dimasak otot-ototnya ya boleh terbebas ya, terus kaku. Kalau sejak kecil itu biasanya sejak kecil sudah dibetulkan biasanya apa ototnya. Tapi kalau sudah itu dewasa, kemudian harus duduk ikhtiros atau tawaruk dengan benar, itu bisa jadi masalah. Artinya tidak sebagaimana mestinya, karena ada mungkin karena kaku atau kaku jadi sakit. Contohnya jadi ikhtiros itu Bapak Ibu, ya ini kan saya ini kaki saya dengan ini sudah lurus atau belum Pak? Kaki saya kurang lebar atau? Sebab saya terdekat gak lihat. Sudah Pak? Jadi kalau saya sudah Pak begini, insya Allah nanti kalau ikhtiros itu insya Allah juga tidak geser, bisa. Nah, ini masih sama. Jadi insya Allah nggak melebar. Kalau tawaruk, duduk tawaruk pun juga tidak akan beri maksa. Jadi kita lebih segini.
Jadi insya Allah artinya kalau kita bisa melakukan ikhtiros sama tawaruk itu sesuai, maka insya Allah tetap pada posisinya, tetap pada posisinya. Hanya kadang tapi memang ada mungkin sebagian jamaah yang terkendala. Oh ini mau ini karena saya biasa, apalagi harus masak ini ya. Kadang masak tidak bisa dalam kesana melebar. Nah kalau memang ada udur, artinya iya di paksa-paksa ya orang iso-isonya melalui. Ya ini berarti itu udur. Tapi kalau misalnya masih bisa dilatih, monggo nanti di latih lama-lama ototnya insya Allah akan apa? Kecuali ada cedera ya. Kalau ada cedera itu biasanya memang dulu apa namanya yang berlaku lalu itu undur. Nah jadi seperti itu kita upayakan semampu kita. Pokoknya niatnya mengamalkan perintah Rasul, sunnah Rasul sebisa kita. Jangan ada unsur apa tadi istilahnya menolak kebenaran. Allah jadi sombong, misalnya apa itu ya dalam hati kita. Biarkan aku yang mau ada sombong itu, jadi sombong. Kita belajar itu insya Allah ilmu akan semakin bertambah, akan semakin berkembang. Ya, artinya setiap ada ilmu pengetahuan yang memang berdasarkan dari Al-Quran, dari hadis, kita upayakan bagaimana kita bisa melakukannya. Jadi kalau itu soal masalah berdiri tutup ya. Yang jelas tadi kalau misalnya dengan di sampingnya kok sampai itu udah nanti orang tak ya kalau bapak ngomong besar ya, mungkin beliau belum paham, orang paham malah jadi pagi sholat itu. Ada yang belum paham, belum ngerti masalah bagaimana merapatkan sholat seperti yang disampaikan Rasul tadi, itu sudah dipahami benar. Ini sudah dipahami. Dicegah tak dokter, dicegah ini ambil tak hidup kita. Apa cuma sholat itu? Jadi tidak salah seperti itu. Jadi pokoknya kita berusaha sadar. Kalau sama-sama sudah paham, insya Allah otomatis gaduh diri. Begitu kita standar ini, teman sebelah kita standar itu mesti otomatis. Yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Setelah kita berdiri, baik itu sendiri maupun sok, sebelum kita takbiratul ihram, ada hal yang penting ya. Yakni coba ibu ketika kita berdiri sholat, utamanya ketika kita di imam atau kita sholat sendiri, maka hendaknya kita memasang sutra. Sutra itu pembatas, batas yang ada di depan kita. Itu wonten apa itu? Itu kayu sedikit tulisannya sutra. Contohnya kalau itu sutra. Ini kurang menunggu itu salah satunya. Jadi sutra itu pembatas, bisa dinding, berarti dinding atau benda-benda yang agak tinggi, tidak terlalu rendah ya. Jadi sekira serasa seperti ini, atau 30 cm, 40 cm itu sudah cukup. Atau di belakang dia, atau di belakang sama lain. Ya sutra itu pembatas. Ada yang menghukumi wajib, ada yang sunahkan. Kalau ada hukum yang itu
Ono sing wajibke, ono sing hukume sunat. Niku nek ken aman milih sing apa? Milih sing apa? Nek milih sing beda, milih sunat. Milih sing aman, milih wajib. Nek milih aman, wajib. Nek milih sunat, beda. Bedanya berarti nek arah-arah wakil ya rokokan gitu kan. Tapi kalau kita memandang takdir yang wajib berarti berusaha untuk memahaminya. Nek misalnya, ternyata hukumnya sunat, ya aku berarti oleh belajar sunat terus nggak apa-apa ya. Jadi misalnya terus nengok dulu wajib, nggak orang tahu ando, pribadi mati. Jadi kalau ada mau hukumi wajib sunat, kita upayakan bagaimana kita ambil wajib, kita usahakan. Jadi contohnya nanti kalau imaman, kalau sudah masuk proyek dari sana ya, berapa? Ketika kita melakukan ini, nah ketika kita datang makmum bapak ibu, utamanya ketika kita sholat sunat, kalau sudah berjamaah, panjenengan sudah ada sutrohnya otomatis imam, bukan sutrohnya. Kemudian sholat pertama, sutroh untuk yang kedua dan seterusnya. Jadi tidak perlu mendirikan sutroh. Ini saja untuk imam kalau tidak ada sutroh depannya dan sendiri, sholat sendiri. Jadi bapak ibu, kalau kita khususnya masuk masjid, musola untuk sholat sunat, kan sendiri ya, upayakan mencari sutroh. Jadi misalnya sholat kiri dengan rasa seperti sutroh, sisi oleh sutroh, loro oleh keutamaan pertama. Nek orang kafe, oh ya duitnya sama asing kafe sama kafe. Sehingga tidak mengambil tempat-tempat di belakang, apalagi di belakang pintu, nanti banyak orang yang lewat di depannya. Padahal orang yang lewat di depan orang sholat itu dosa, berdosa ketika kita sholat, lewat di depan orang sholat tanpa alasan. Itu nih, sok marah kok datang, nah itu nanti harus coba itu beda. Tapi asal lewat, nah itu nanti kan satu kita meninggalkan tadi ya satu keutamaan, tak mengambil yang sunnah wajib nanti. Terus satunya lagi apa namanya, menyebabkan orang lain berdosa ketika melewatinya. Itu tentang sutroh ya, itu juga mau hati-hati masalah itu. Jika kalau memang sholat sendiri, apalagi sholat sunnah di masjid, cari sutroh. Kalau itu terletak sudah ya prof itu. Ada yang disampaikan masih kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutra tadi ya. Dan ini sering terjadi, Pak Ustaz. Kalau kita mau masuk masjid, sholat awal, masjid ya, itu yang sekarang kita temukan banyak jamaah sholat sunat di belakang pintu, jadi di belakang ya. Kalau kita tidak lewat, itu kan kita berdosa. Kalau kita tidak lewat, padahal kita ingin sholat sunnah rawatib. Kalau kita tetap diam di luar masjid, berarti kita ketinggalan sholat rawatib karena akan koma. Nah itu harusnya kita sikapnya. Dan ini sering terjadi juga dari. Jadi banyak jamaah yang sholat di belakang, tapi tidak memakai sutroh. Dan saya juga sering mengatakan pakai sutroh, tapi masih ada juga yang tidak memakai. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat kita mau masuk masjid? Apa harus tunggu sampai selesai dia sholat
dan kita tidak bisa sholat sunnah rawatib. Atau kita paksa jalan masuk terus, karena itu berdosa. Saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanya yang tadi mudah-mudahan nanti setelah kita tahu bahwa itu kita usahakan ya, nanti kalau kita sholat sunnah nanti di tempat sholat sendiri ya, tapi di tempat masjid di masjid berusaha untuk mencari sunnah. Jadi ada beberapa hadis sebenarnya Rasul tentang masalah sunnah ini. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutra, maka bainahu wa bainan dari salatul ruhin. Nabi berdiri sholat dengan sutra atau pembatas yang jarak antara beliau dengan pembatas di depannya 3 hasta. Di masang sutra itu kira-kira 3 hasta. Yang ini kira-kira ini kan kita wanita pek ini kira-kira cukup itu rukuk dan sujud. Nanti yang ditanyakan, terus gimana kalau mau lewat nomor itu? Padahal ada orang sholat nomor ini harus coba berawan gua, saya malah ngarep. Tengguri oke malah si bapak ngarep, ngarep ada yang sholat itu bagaimana atau tadi pertanyaan apa yang lain? Nah, jadi Bapak Ibu, ini memang kondisi real yang banyak kita temukan. Kalau seperti itu bagaimana? Jadi begini, kalau memang kondisinya seperti itu, kita yang tahu bahwa melewati lewat depan orang sholat yang tanpa ada sutranya, kecuali jauh ya, jauh, maka begini. Nanti mungkin bisa kita cari lagi alasan-alasan yang lebih pas. Tapi sementara begini Bapak Ibu, kita kan tadi niatin naik dulu sholat sunnah loh ya, sholat sunnah. Jadi boleh berjalan sunnah. Tapi kok nanti saya harus melakukan perbuatan dosa, seperti lagi menangis. Bagaimana? Naik boleh sunnah tapi maksa pelanggar dengan dosa dulu, atau kita Islam sebenarnya aku dosa tak tahan deh. Nunggu kalau dia selesai, kalau masih ada waktu. Kalau enggak, kalau dia rampung, kok nggak berarti kalau ya insya Allah kalau sama niatnya. Dan yang jelas kita dari perbuatan dosa itu lebih besar manfaatnya ketika kita menghindari dosa daripada kemudian kita mengejar sunnah. Jadi menghindari maksiat, menghindari dosa itu ibadah. Artinya berpahala dan tidak dapat dosa gitu kan. Nah, yaitu kemarin-kemarin. Nah, setelah kita belajar, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Artinya, ya kalau misalnya mau sholat di belakang, di situ ada sutra-sutra, lupa kalau beda sutra, nah, bisa diambil pada dengannya, atau pada dengan ngambil benda apa lagi yang bisa dari sutra letakkan depannya. Bisa begitu. Kalau memang kita sholat di belakang, atau di belakang tiang, atau di belakang pintu, jadi orang dilewati. Pokoknya maksudnya pintu deh, jauh pintu itu, kenapa halang? Jadi gitu.
Saya kira gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin saya mau tanya tentang niat tapi sholat mengubah niat di dalam sholat apakah boleh? Mengubah niat pas sholat. Ya, pas sholat. Ya, jadi gini, kemarin sudah saya jelaskan juga begini ya. Dan yang kedua, apakah boleh seumpama sholat wajib makmum dengan yang sholat sunnah? Ya, yang pertama adalah mengubah niat. Bapak Ibu, jadi begini. Kalau tadi misalnya gini, di dalam hati ya, sholat isya misalnya, yang artinya dia awet mau pergi yang sholat isya. Ini barang ada muni mulutnya, ya. Lisannya itu bunyinya usul lifakul mawlibi. Betul kan? Jadi hati mulutnya deh isya. Lalu muni ini maghrib. Seperti ini gak perlu dirubah. Karena yang dianggap disahkan adalah yang di hati. Kecuali walian iki mau artinya bisa muni ini apa itu kita Seumpama sholat sunnah jadi wajib atau wajib jadi sunnah gitu. oh gitu kita mau sholat sunnah tapi niatnya berapa sih? Maksudnya itu seumpama saya harus sholat sunnatal berjata isya. Terus saya kayaknya kemarin aku belum mengadoni sholat isya. Terus akhirnya saya niat langsung nggak dibalik langsung sholat isya gitu loh. Langsung niat sholat isya. Atau juga sebaliknya saat tadi sholat isya terus aku tadi belum sholat qobliyah isya. Saya mau sholat qobliyah isya dulu gitu loh. Itu amaliyahnya berbeda berarti. Kalau seperti itu diulang, artinya amaliyahnya sudah berbeda. Maksudnya begini, hukumnya siji sunnah, siji wajib. Jadi niat sunnah tidak bisa dijadikan wajib atau sebaliknya. Niat wajib terus dihubungkan menjadi sunnah. Jadi dihubungkan dan diulang dengan niat yang sesuai, yang sesuai. Kalau yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu masalahnya adalah karena mau nengok hati nengok tapi lisannya mungkin detailnya itu tidak perlu diulang karena yang diakui memang yang di dalam hati. Kalau kebalikannya ada itu, dia harus diulang. Misalnya betul berarti hatinya yang betul, itu yang harus diulang. Terus tadi yang kedua apa? Mau. Ketika ada orang sholat sunnah, kemudian dengan data makmum boleh atau enggak. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Beberapa amalkan ada yang membolehkan, tapi ada yang tidak. Artinya berpandangan imam dan makmum harus sama sholatnya. Tapi di imam tertentu itu berbeda imam Ahmad misalnya. Itu membolehkan. Artinya ada. Misalnya kita datang ke makhluk ke tek, terus yang ditemui ada satu orang dia sedang sholat sunnah. Nah, terus dimakmumi misalnya di sholat bagian dulu kita datang makmum, boleh atau enggak? Boleh. Sebagian imam, sebagian tidak membolehkan. Nah,
Kalau tidak tahu, tapi tahu aja boleh, apalagi tidak tahu. Artinya kita itu tahu, kayak kelakuan terus kita mau, ya sebagian masa semua dulu. Jadi kita tahu, orang ngerti, pokoknya orang ngerti ya boleh. Misalnya kalau lah kok ujung-ujung tahu kirim berarti melakukan di bawah misalnya kayak gitu. Kedua, sama seperti itu, ya sama. Sebagian mazhab, maka ada mazhab yang tidak membolehkan pokoknya apa yang harus niat makmum sama imam harus. Jika kondisi berubah itu, kondisi berbeda, kalau kita pernah tanya pendapat itu kalau ya iso, mungkin ada yang membolehkan. Asal tidak jadi kebiasaan. Saya kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat jamaah, saya pernah lihat itu ada orang mau datang sholat berjalan, dia datang di baris terakhir, dia sendirian, dia menemukan undangan di depannya yang depannya mundur. Padahal jadi kalau itu mundur berarti kan sholat itu kosong. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, jadi ketika seperti itu Pak, ketika memang yang paling dekat yang depannya, Mbak mungkin kan jauh yang foto-foto kan, nggak tahu loh. Jadi kalau depannya persis kan paling dia mundurnya tidak lebih dari 3 langkah. Nah, bagaimana kemudian yang sholat itu ditutup yang di sebelahnya, geser, ya, di sebelahnya yang menutup. Kalau misalnya ada sebelah sana, berarti yang sana yang geser sini. Terus sebelahnya begitu. Paling 1 langkah kan ya, 1 langkah, yang lain 1 langkah. Nek geser sing kono 10 langkah kalau geser belakang nanti. Itu Pak. Ada berapa? Masih mau. Mau Pak. Sholat jamaah paling aman dan jamaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat jamaah, karena risiko yang paling aman itu kita berjamaah, termasuk bacaan-bacaannya. Nah, ini kami alami yang imam itu membacanya nangis-nangis Pak. Nangis-nangis. Hampir semua jamaah itu Bertanya. apa namanya nggak khusyuk, bahkan dari itu nangis. Gara-gara itu mau sehingga hampir semuanya itu jadi tidak khusyuk karena nangis sepanjang yang dibaca itu hampir nangis terus. Nah itu bagaimana? Yang kedua, kaitannya dengan kalau sholat sendiri itu kan ada bacaan yang wajib kita baca. Tapi kalau berjamaah kan kita tinggal mengikut saja. Karena kalau mengikuti harus baca sendiri, bisa jadi terlambat ketika mengikuti gerakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kalau kita berjamaah malah nangis batal tongga, tak tongga atau gimana? Apa gimana hukumnya itu? Kalau imamnya nangis, sebenarnya boleh ya, menangis dalam bahasa Al-Quran, kemudian menangis itu boleh, tapi mestinya memang tidak sepanjang sholat. Dan memang mestinya juga
apa namanya orang yang tetap dia nangis boleh. Jadi ketika Abu Bakar itu diperintahkan untuk mengimami itu, diantaranya alasannya beliau itu gampang nangis, maka nomor itu nek ono ya liyane wae. Maksudnya aku gampang nangis. Meskipun memang tadi dibolehkan. Dan yang nangis kemudian makmumnya malah orang khusyuk, ya bisa jadi. Sebab apa? Kalau mungkin satu makmumnya itu tidak tahu sebabnya nangis. Orang paham yang dibaca imam. Ya, betul. Moso, dan sing imam nangis niku mergo moso ayat azab misalnya. Saking lebihnya terus nangis. Jadi nek kalau imam nangis jadi ya wah, boleh suara. Ya memang boleh, tapi tadi apa itu biasanya imam itu biasanya tetap ya. Meskipun ada bacaannya terlalu itu, Rasulullah itu kadang imami pas ketemu ayat antara memohon perlindungan, mau ketemu ayat suatu minta masukkan surga, ketemu ngomong dan kita mau. Jadi gitu Pak. Yang kedua tadi apa? Bacaan wajib kalau kita jamaah kan harus misalnya Al-Fatihah. Kalau kita mengikuti harus baca sendiri kan bisa terlambat. Ya, jadi begini. Masalah bacaan makmum kita ini mau menentok. Kalau menurut satu mazhab yang Hanafi itu wujud. Ya, mungkin ketika sholat ya. Tapi ketika kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kita harus baca Fatihah. Tetap makmum tetap harus membaca Al-Fatihah. Ya. Kapan waktu nih? Nek api imam memberi jeda. Kalau enggak, ya paling kita mengambil dan biasanya imam dari waktu di ya, itu. Aku kalau nggak diberi jeda, baca setelah imam selesai baca Al-Fatihah, sebelum sholat kita baca dengan lebih cepat. Karena memang itu berpendapat bahwa sholat memang diaprok di hati Quran, tidak ada sholat. Orang sholat dari orang sah sholatnya, maka yang kita membaca Al-Fatihah. Juga tadi Imam Hanafi itu adalah imam itu diikuti. Ketika imam baca, ngomong gitu. Perintahnya memang ketika dalam baca kita diperintahkan bersiap mendengarkan baik itu Fatihahnya maupun suratannya. Masa lagi, baik kalau itu juga sedang komando ini. Ya kita akhiri dan dapat bermajlis sama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.